So here you see the map of the Coral Triangle region. So the dark red that you see here are 6 countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, Timor-Leste, and the Solomon Islands. And those 6 countries form the Coral Triangle region, which has been widely recognized by global experts as countries that form an epicenter for marine biodiversity, both in coral reef species as well as reef fish. Dan ini merupakan global refuge. So from this area, a lot of coral reefs around the world are replenished. So that's why it's so important to focus on this area for conservation. So Indonesia jadi juga jantung segitiga terumbu karang tadi. So Indonesia is the largest archipelago in the world. So the challenge for Indonesia is how we can preserve those beautiful coral reef areas, but still also provide food security for millions of people in a sustainable way. Next, please. So this is the target from the Indonesian government, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. To date, ada kawasan konservasi perairan, termasuk 196 kawasan yang sudah established, dan itu merupakan 23 juta hektar of marine waters yang sudah established, yang sudah dalam status kawasan konservasi perairan. Targetnya nanti tahun 2030 we will have 32.5 million hectares of MPAs, marine protected area, atau kawasan konservasi perairan. The government also is committed to increase the effectiveness of management in the existing MPAs to date. So sampai saat ini sudah ada 230 juta hektar of MPAs atau kawasan konservasi perairan, dan dalam 10 tahun ini rencananya masih akan ada MPA baru yang sekitar 9 juta hektar, supaya IC target atau CBD target yang Indonesia ingin mencapai akan dilakukan dalam 10 tahun ini. So you see here that 50 reef areas were identified that can actually survive the climate change, potentially the climate changes in the next 30 years or so. Karena dari segi diversitas, dari segi upwelling areas, physical conditions, these coral reef areas have most chance to survive. And you can see on this map that a lot of the reefs are actually in Indonesia and the Coral Triangle. So I just want to highlight apa artinya resilient coral, ya. So ada banyak studi yang dilakukan oleh Dr. Rod Saum, dan dia membuat salah satu model untuk memonitor resiliency dari daerah terumbu karang. So di sini bisa lihat indikator resiliency, itu termasuk diversity, the size of the coral, the color of the coral. The darker, the more resilient the coral reefs are. Dan juga overgrowth, kalau ada layers of corals, itu juga membuat daerah terumbu karang yang lebih kuat dari segi masalah perubahan, dampak perubahan iklim. Next, please. So again, some of the key indicators also for good substrate or good conditions for a coral reef. You can see the coral reef is also quite healthy kalau ada banyak karang-karang kecil seperti small coral colonies. So there are many new recruits of corals in the reef system. The good substrate. So for example, volcanoes are also very good, like in Gunung Api di Pulau Banda setelah meledak. The coral reefs came back very quickly on the lava, because lava is very fertile substrate for coral growth. Of course, good water quality, so lebih jernih, lebih baik untuk terumbu karang, dan juga ada herbivores yang bisa membuat karang juga tetap in balance with other animals. Dan reorientation juga di sini kita bisa lihat karang-karang juga bisa orient to the sun, matahari, dan bisa tumbuh secepatnya. Banyak juga ancaman terhadap daerah terumbu karang, termasuk pemboman ikan, penggunaan obat bius,
dampak perubahan iklim dan juga banyak masalah pencemaran, polusi plastik dan lain-lain. Dan ini juga di sini bisa lihat Pulau Misa di dekat Taman Nasional Komodo, dan di sana masyarakat sudah potong semua pohon, air tawar tidak ada, dan dalam konteks sosioekonomi ini, we have to also think about mata pencaharian alternatif buat masyarakat. So how can we introduce more sustainable fishing dalam rangka kehidupan mereka supaya juga bisa lebih lestari. We established Coral Triangle Center CTC 10 tahun yang lalu dengan tujuannya untuk memperkuat kawasan konservasi perairan di Coral Triangle region dan juga untuk membantu develop local capacity untuk mengelola sumber daya alam laut di Indonesia dan 5 negara lain itu. How we can actually reduce, refuse, and recycle plastics by being more conscious about that, and also help engage in beach cleanups, underwater surveys, and engage our friends and families in that effort. And also, especially when we dive, to be very responsible in our code of conduct and how we approach animals, and make sure we don't touch the coral reefs with our gear. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Rozi, Yayasan Terumbu Karang Indonesia atau Yayasan Terani. Kami berfokus pada 3 aspek pendekatan, yaitu sains dan teknologi, pengelolaan sumber daya terumbu karang, manajemen pengetahuan. Di sini dari data terbaru kita bisa tahu bahwa ada sekitar 569 spesies karang bisa kita temukan di perairan Indonesia gitu. Namun seperti apa kondisinya saat ini gitu, kita bisa lihat data terbaru yang saya ambil dari LIPI tahun 2018. Dari 1067 titik pengamatan yang sudah dikaji, hanya 6,56% saja yang berada dalam kondisi yang baik. Ada 2 penyebab degradasi yang bisa kita kelompokkan, yaitu antropogenik maupun alami. Untuk antropogenik ini cenderung tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan yang alami. Namun karena saat ini di lapangan faktanya intensitasnya itu atau frekuensinya ya, frekuensi kejadiannya itu terus terjadi berulang ya, dan sangat masif gitu. Jadi jika diakumulasi, penyebab atau dampak yang ditimbulkan dari antropogenik ini justru lebih besar gitu. Yang alami sendiri walaupun dia dampaknya besar, dia memiliki jangka waktu yang agak panjang ya untuk kejadiannya. Jadi memberikan kesempatan bagi ekosistem terumbu karang itu untuk dapat pulih kembali. Ini merupakan salah satu alur pengambilan keputusan yang dapat kita jadikan acuan. Apakah lokasi sebelum melakukan upaya restorasi ya, sebelum membangun strategi, kita lihat dulu apakah lokasi mendukung pertumbuhan dari karang sebelum ada gangguan gitu. Pertanyaan ini penting untuk dijawab sebelum kita melakukan upaya restorasi atau rehabilitasi, karena yang kita tahu di setiap lokasi di Indonesia itu memiliki kondisi dan masalah yang berbeda-beda pastinya. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana histori dari lokasi tersebut, apakah mendukung atau tidak. Ini kita bisa lihat dengan data-data atau studi literatur di histori terumbu karang di satu lokasi gitu. Kita lihat jika tidak seperti apa, jika ya seperti apa. Jika tidak, maka kita perlu pertimbangkan lagi nih, perlu ada intervensi restorasi atau tidak. Itu memang dibutuhkan atau tidak di lokasi tersebut, karena kalau tidak mendukung untuk pertumbuhan karang, upaya akan kita lakukan akan sia-sia gitu. Namun jika ya, kita bisa melihat lebih dalam lagi mengenai apakah kualitas air di area tersebut sudah baik atau belum. Jika tidak, maka kita bisa melakukan upaya untuk perbaikan kualitas air sebelumnya. Namun jika ya, kita lihat lagi selanjutnya apakah substrat dasar di area tersebut sudah stabil atau belum. Substrat dasar ini terkait dengan kemampuan dari si terumbu karang untuk tumbuh ya, karena mereka memerlukan substrat dasar atau media tumbuh yang stabil. Gitu. Jika belum stabil, maka kita perlu menyiapkan substrat yang stabil lebih dahulu. Gitu. Jika sudah stabil, kita perlu lihat pertimbangan lagi apakah di area tersebut kondisi alga serta biota-biota herbivore seimbang atau tidak untuk melakukan pemulihan dari terumbu karang. Jika tidak, bisa kita upayakan untuk pengelolaan perikanan. Kenapa ini penting? Karena
seperti yang kita tahu ya, alga ini merupakan kompetitor alami yang cukup ganas ya kalau bisa dibilang terhadap si terumbu karang, karena mereka berdua ini menempati atau tumbuh di media yang sama, yaitu sama-sama substrat yang sama gitu. Jadi jika bisa diimbangi dengan biota-biota herbivore seperti ikan pemakan karang, maka kondisi alga yang ada di suatu lokasi justru bisa lebih seimbang atau stabil gitu ya untuk pertumbuhan sekarang. Selanjutnya kita bisa lihat apakah rekrutmen anakan karang di area tersebut terbatas atau tidak. Gitu. Nah, ini penting karena untuk melihat ketersediaan anakan karang yang ada di lokasi tersebut. Jika iya, kita bisa lanjutkan untuk bangun strategi restorasi atau rehabilitasi. Jika tidak, maka kita perlu mempertimbangkan kembali apakah restorasi aktif ini memang perlu kita lakukan. Salah satu contoh yang kita ambil dari namanya, kita sudah tahu ya bahwa terumbu buatan ini terbuat dari tanah dengan campuran semen dan pasir gitu. Ada beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan dan mungkin bisa kalian adaptasi atau adopsi itu di kampus masing-masing. Di antaranya dengan program adopsi karang dalam kegiatan wisatawan ya. Ini kegiatan ini kita rekomendasikan banget karena para wisatawan diajak langsung ya untuk melakukan upaya konservasi terumbu karang, dan ini pasti akan jadi pengalaman yang paling berkesan bagi mereka. Terus yang kedua, ini sama aja kayak pelatihan biasa, cuma kita beri nama sekolah terangi, namun yang berbeda kita nggak hanya kasih materi di kelas, kita juga adakan simulasi di sebelum ke lapangan maupun praktik di lapangan gitu. Terus nggak hanya itu, karena praktik di lapangan nanti akan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh terangi, yang pasti kendala-kendala yang dimiliki oleh mahasiswa seperti biaya yang mahal itu kita bisa minimalisir gitu. Nah, terus juga kita mengembangkan sebuah log frame ya bersama dengan KKP, yaitu yang dinamakan Sekolah Pantai Indonesia. Kegiatan ini dikhususkan untuk anak-anak sekolah yang mulai dari SMP sampai ke atas gitu. Terus juga kita ada Coral Day yang setiap tahunnya diperingatin di Indonesia ya. Terangi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam konsorsium untuk memperingati Coral Day dan biasanya melibatkan berbagai mahasiswa. Dan ini yang terakhir, nah crowdfunding ini mungkin bisa menjawab permasalahan biaya yang mungkin kalian akan temui jika ingin melakukan berbagai kegiatan gitu. Ini salah satu contoh crowdfunding yang kita lakukan di Terangi. Jadi nggak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana ya, dengan crowdfunding ini kita juga menebarkan kepedulian ke masyarakat luas bagi mereka-mereka yang nggak memiliki akses gitu untuk melakukan kegiatan ini, namun punya semangat yang sama dalam upaya konservasi terumbu karang. Mendengarkan sharing dari Bang Teva. Jadi Diversity in Action ini adalah NGO yang bergerak di bidang lingkungan tentunya, dan arah pergerakannya adalah untuk mengatasi permasalahan sampah laut. Ini adalah visi misi Diversity in Action. Kami mulai sekitar tahun 2015, jadi kami masih baru dibandingkan dengan Terangi dan CTC, tapi kami berusaha sebaiknya untuk membuat perubahan yang lebih berdampak bagi lingkungan masyarakat juga. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang memiliki kaitan dengan kesehatan terumbu karang. Di kegiatan Sustainable Tourism ini kita mempunyai branding sendiri namanya EcoTrip. Jadi EcoTrip ini dilaksanakan sebulan sekali, dan yang mengikutinya biasanya dari perusahaan-perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan outing, atau mungkin dari pihak-pihak yang ya orang-orang biasa yang ingin melakukan kegiatan trip gitu. Kami akan memfasilitasi dan ya biasanya konten-konten tripnya adalah transplantasi terumbu karang tentu saja. Kemudian biasanya mereka transplantasi mangrove, mereka akan kita bawa untuk tur keliling pulau, lihat fasilitas persampahan yang ada di pulau, bank sampah, kemudian fasilitas recycling, insinerator, segala macam yang ada di pulau. Jadi tujuannya adalah untuk membuat mereka semakin sadar gitu bahwasanya kegiatan pariwisata itu bisa sejalan dengan kegiatan konservasi. Dan kami bekerja sama dengan komunitas lokal, tadi disebutkan juga, gambar di bawah ini kondisi waktu kita lagi rapat untuk menentukan arah mana yang akan kita tuju
di tahun 2020 ini di Pulau Harapan bersama para pengurus Pok Darwis di Pulau Harapan dan Pulau Kapa. Gitu. Nah, ini kemudian kegiatan berikutnya adalah Coastal and Underwater Clean Up. Karena nama kita Diverse Dimension, tentu saja kegiatan kita lumayan sering ya clean up gitu. Kita lumayan seringnya clean up di darat dan di laut gitu. Jadi ya balik lagi kayak yang tadi, kita melakukan clean up bukan cuma clean up doang, bukan cuma bersih-bersih doang, tapi kita melakukan clean up untuk mengumpulkan data. Dan sejauh ini kami sudah bekerja sama dengan LIPI dan UNPAD untuk membuat sebuah guideline pengambilan data yang cukup saintifik supaya data-data yang dikumpulkan dari clean up itu bisa dipakai untuk diserahkan kepada stakeholder untuk meyakinkan mereka bahwasanya sampah laut itu merupakan ancaman yang nyata dan kondisi lapangan itu seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin bakal langsung aja ke apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu. Pertama adalah kita harus aktif untuk mencari mencari tahu sumber informasi di sekeliling kita. Kemudian aktif dan berkolaborasi. Nah, awareness, sensitivity, and knowledge. Jadi teman-teman kan udah kita semua udah bisa mengakses banyak banget informasi dari internet, dari penelitian di kampus mungkin, atau ya intinya banyak banget sumber yang bisa kita pakai. Di sini saya ingin coba sharing kegiatan DCA. Kami tahun 2017, 2018, 2019 ini melaksanakan workshop skala nasional, skala Asia Tenggara, yang mengundang narasumber dan kami melibatkan banyak sekali anak muda di workshop tersebut. Tujuannya adalah pertama untuk menjadikan mereka sebagai agen-agen perubahan di wilayah mereka masing-masing. Jadi secara nggak langsung kita udah menyebarkan pengaruh baik yang udah kita punya sejauh ini supaya mereka bisa teruskan di wilayah mereka masing-masing dan mereka bisa teruskan ke komunitas lokal mereka masing-masing gitu. Dengan ini kurikulum yang udah kita ajarkan bisa diterapkan di wilayah mereka masing-masing gitu. Gambar yang paling kiri atas ini adalah gambar ketika kami melakukan workshop bersama Wisely di Jakarta. Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Yang di sebelah kanan adalah gambar ketika IMDS. Saya akan jelaskan di yang ini. Nah, IMDS ini merupakan salah satu workshop yang dilaksanakan oleh DCA selama 2 tahun sekali, 2017 dan 2019. Ya, yang intinya untuk mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi, belajar tentang hal yang mereka belum pernah tahu sebelumnya, permasalahan sampah di Indonesia dari berbagai sumber, supaya mereka bisa teruskan lagi di wilayah mereka masing-masing. Dampaknya lumayan besar gitu. Pada tahun 2019 kita berhasil mengundang 50 partisipan dengan menghasilkan 40 action plan. 2017 14 action plan. Dampaknya kurang lebih seperti ini. Ada 14.000 orang terdampak dari kegiatan yang dibuat dari action plan tersebut. Kemudian ada 6.525 wanita, 111 aktivitas, melibatkan banyak komunitas dan berinteraksi dengan pemerintah setempat, dan juga melibatkan banyak universitas. Ini adalah kisah sukses daripada program IMDS tahun lalu. Jadi ketika itu salah satu tim dari Palu, mereka memenangkan sayembara, memenangkan best practice, best presentation dari program IMDS. Kemudian mereka mengimplementasikannya di wilayah mereka Palu. Dan mereka pada akhirnya dari 2017 sampai 2020 ini programnya jalan terus dan mereka akhirnya menjadi perpanjangan tangan DCA bagi komunitas lokal di sana. Mereka punya program rupiah upcycling C-School. Program ini tuh kurang lebih sama dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka ketika workshop dan mereka mengimplementasikannya dengan baik itu. Kemudian ada Gejala Kebersihan yang mereka melakukan kampanye dan webinar dengan metode WhatsApp group sama seperti yang kita lakukan sekarang. Bedanya dia di WhatsApp, ini di media Google Meet. Ya intinya itu. Jadi yang ingin ditekankan adalah bahwasanya perubahan-perubahan itu mungkin nggak langsung dari kita, tapi bisa secara tidak langsung dari orang yang udah kita pengaruhi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aktif dan start fokus. Nah, di sini yang ingin ditekankan adalah karena kita udah memiliki informasi-informasi dari yang sebelumnya dan pengalaman-pengalaman yang udah kita punya
apa yang udah kita punya sebelumnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membagikan pengalaman-pengalaman kita gitu, memberikan berbagi pengalaman kita, riset kita, pengetahuan kita melalui platform yang kita punya kayak Himbio sekarang, dan DCL-nya Himbio ini melakukan webinar kurang lebih seperti ini gitu. Teman-teman juga bisa aktif untuk cari voluntary, karena melalui voluntary itu mata teman-teman akan terbuka lebar tentang apa yang bisa teman-teman lakukan di luar sana gitu, meskipun mahasiswa atau mungkin ada yang sudah lulus, tapi banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang ingin ditekankan berikutnya adalah mengumpulkan data, karena data itu sangat penting untuk meyakinkan para stakeholder dan para private sector untuk bisa membuat keputusan. Karena ketika kita berbicara tanpa memiliki data, itu sama aja dengan kita berbicara bohong. Pada pojok kiri atas ini gambar ketika kita lagi buka voluntary untuk edukasi ke warga setempat di daerah Pulau Untung Jawa. Jadi volunteer yang kita ajak ini mereka bakal nyeritain tentang masalah sampah ini ke anak-anak SMP gitu. Tujuannya ya baik lagi untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak kita sebagai volunteer, sebagai teman-teman yang aktif di organisasi, kita bisa ikut berpartisipasi untuk aktivitas voluntary gitu. Jadi tadi mungkin saya sempat singgung lagi yang masalah tentang guideline yang kita udah buat bersama-sama dengan LIPI dan UNPAD yang mungkin teman-teman bisa pakai ketika teman-teman clean up di darat dan di laut gitu. Nah, ini adalah output yang kita hasilkan setiap kali kita clean up. Jadi yang di atas ini merupakan hasil clean up di Pantai Timur Ancol tahun 2019 waktu kegiatan 17 Agustus. Dan yang di kanan juga waktu eventnya adalah World Ocean Cleanup Day gitu. Sama, mereka berdua ini merupakan menggunakan guideline yang kita pakai, yang udah kita olah bersama-sama gitu. Jadi dengan demikian orang-orang bisa paham gitu tentang lingkungan, tentang data di lapangan itu seperti apa gitu. Dan itu merupakan tujuan kami, yaitu untuk menerjemahkan data di lapangan supaya bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat setiap kalangan gitu. Oke, di bawah ini ya bisa teman-teman lihat, ini adalah beberapa panduan yang kita pakai, yang kita buat di Pulau Harapan dan di ini masalah Pulau Untung Jawa, untuk mereka bisa paham gitu tertib wisata yang baik dan tata cara composting. Kurang lebih ini adalah apa yang kita kerjakan selama ini. Berikutnya kolaborasi dan integrasi gitu. Jadi mungkin nggak bakal banyak juga. Di sini tujuan kolaborasi dan integrasi, kita harus sadar gitu kalau kita ini nggak bisa bekerja sendirian bersama-sama mengatasi permasalahan sampah laut gitu. Jadi kita harus bekerja sama. Mungkin di luar sana udah banyak banget pihak yang memiliki visi yang sama, tapi memiliki progres yang tertunda gara-gara mereka nggak memiliki sumber daya yang karena mereka nggak memiliki sumber daya. Tapi mungkin aja kita memiliki sumber daya dan kita bisa saling melengkapi gitu. Contohnya, kayak kemarin banget kita baru beres melakukan pawai bebas plastik 2020 bersama beberapa inisiator lainnya, dan aktivitasnya dilaksanakan 2 hari ya, kontennya sama seperti yang sekarang lagi teman-teman lakukan. Kita webinar bareng, kita menyuarakan suara aspirasi kita, tuntutan kita segala macam, supaya orang-orang bisa paham gitu, dan mereka berpartisipasi melalui beberapa pendekatan, kayak ada kelas yoga, kelas cerita ke anak, kelas composting rumah tangga yang gampang dilakukan oleh ibu rumah tangga misalnya gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu gitu. Dan kolaborasi ini dilakukan juga dengan komunitas lokal yang ada di sekitar teman-teman gitu. Misalnya saya tinggal di daerah Kupang, terus di daerah saya ada komunitas lokal, mereka katakanlah komunitas nelayan gitu ya. Apa yang bisa saya perbuat ya, saya pertama-tama ngumpulin informasi dulu apa yang mereka butuhkan, bikin program, kemudian melibatkan mereka supaya program ini bisa berjalan dengan lancar dan panjang gitu. Kemudian melibatkan juga komunitas-komunitas lokal yang ada, komunitas-komunitas di daerah kampus juga, misalnya kayak gambar di bawah ini yang kita beres banget kegiatan clean up ini. Ini kegiatan tahun 2017 di awal-awal dari DCA mulai, kita bareng-bareng sama komunitas selam di UNPAD
dan di ITB gitu. Kita kolaborasi terus akhirnya jalan. Maksudnya dari semua kegiatan yang saya bilang dari awal sampai akhir itu semuanya dilakukan oleh anak-anak muda gitu, dan keterlibatan orang-orang dan keterlibatan mereka, perannya itu sangat penting gitu. Mereka menempati posisi-posisi yang sangat strategis sehingga program-program itu bisa jalan dengan baik itu. Mungkin kayak gitu aja. Nah, berhubung tadi saya udah sempat ngomongin tentang si guideline-nya ini saya mau coba bagiin beberapa guideline. Jadi ini adalah guideline yang kita punya untuk mengumpulkan data sampah bawah laut gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget panduannya. Kayak pertama-tama menentukan tempat melaksanakan kegiatan bersih-bersih tentu saja. Nah, kurang lebih prosedurnya sama kegiatan penyelaman. Tapi yang ingin ditekankan adalah bagaimana data ini disortir gitu. Jadi kami sejauh ini membagi sampah di beberapa kategori: plastik daur ulang, plastik daur sekali pakai, kertas, karet, tekstil, kayu, logam, kaca, keramik, B3. Jadi klasifikasi ini tujuannya adalah untuk memudahkan ketika sampah-sampah tersebut diangkut, ditimbang, supaya sampah-sampah tersebut bisa, sampah-sampah yang terpilah tersebut bisa diolah secara maksimal dan teratur oleh pihak bank sampah. Pertama kita bawa, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa terolah ya akan kita bawa ke tempat pembuangan akhir gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin singkat banget, tapi saya rasa ini sudah cukup merangkum tentang apa yang sudah DCA lakukan sejauh ini dan apa yang bisa teman-teman mungkin lakukan ke depannya gitu.